Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leadership. Apakah diperlukan sebuah kata leadership di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah teamwork? Ya mungkin iya. Ya. Tapi sekali lagi bapak-bapak dan teman-teman semua, leadership sangat amat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah organisasi, oleh sebuah partai sekalipun, oleh sebuah negara sekalipun, apabila sistem di dalamnya masih paternalistik. Apa itu sistem paternalistik? Sistem paternalistik adalah sistem yang masih mengandalkan siapa bosnya. Itu paternalistik. Ada dong partai yang paternalistik. Kalau bukan dengan Pak itu, maka partai ini mungkin udah hancur, karena bukan dengan Bu itu mungkin partai ini juga sudah gak ada. Itu sistem paternalistik. Tapi ada juga partai yang siapapun pemimpinnya maka dia tetap establish karena sistemnya udah bagus. Nah, negara juga begitu. Ada negara yang sangat menghormati ketokohan. Tokohnya beda, mungkin kondisi stabilitas negara tersebut juga berbeda. Ya, mungkin kalau kita bisa lihat di Amerika, mau presidennya seperti Obama jalan, ya senekat Donald Trump pun jalan, sepuh John Biden pun jalan. Itu yang negara non paternalistik. Organisasi kita juga begitu. Kalau organisasi kita paternalistik, maka dibutuhkan leader yang siap-siap capek untuk jalan ke sana, jalan ke sini, hanya sekedar mensinkronisasikan orkestra. Tetapi ketika sistem tersebut sudah bagus, sebetulnya tidak diperlukan lagi sistem leader yang harus seperti itu. Bapak ingat, kalau negara zaman dulu itu harus kerajaan, karena sosok raja sangat diperlukan oleh rakyat yang belum tereducated. Tetapi saat rakyatnya sudah tereducated, mungkin sistemnya diturunkan menjadi presidensial, mungkin diturunkan lagi menjadi parlementer dan sebagainya. Nah, jadi sistem yang harus dibangun di sebuah perusahaan itu harus penting. Loh, tapi di perusahaan kita sistemnya udah bagus. Bagusnya gimana? Bagusnya kita sudah punya banyak standar. Bapak dan teman-teman semua, lengkapnya standar tidak bisa menjamin bahwa kita sudah meninggalkan sistem paternalistik. Jadi standar itu adalah tools kerja, bukan tools yang mengatur pekerja. Analoginya begini. Orang bisa saja memiliki tools berupa komputer yang tercanggih, tapi dia bisa memanipulasi angka yang masuk ke dalam komputer tersebut, sehingga diperlukan leader yang mengawasi orang tersebut supaya tidak memasukkan angka yang memanipulatif ke dalam sistem yang sudah bagus. Inilah perusahaan yang kaya standar tetapi paternalistik. Yang idealnya adalah dia memiliki tools yang bagus, tetapi dia juga memasukkan data yang tidak dimanipulatif, sehingga dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Atau sekurang-kurangnya orangnya punya akhlak yang bagus, walaupun dia tidak memiliki tools yang bagus. Itulah kenapa Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah itu hanya ingin mendidik akidah dan akhlak orang. Baru 10 tahun di Madinah membuat hukum. Ya, jadi yang dibangun akhlaknya dulu, orangnya dulu, baru toolsnya, hukumnya. Ya, sehingga sinkron. Kalau kita tidak, kita berusaha merubah akhlak dengan memperbanyak tools. Sudah dikasih komputer, tools bagus, takut dikasih CCTV lagi, takut dikasih sidik jari lagi, takut ya. Sehingga seorang ulama besar pernah berkata, sebuah negara, sebuah organisasi atau apalah itu yang banyak hukumnya, maka sesungguhnya rendah akhlaknya. Masya Allah. Ya, jadi sebuah negara yang banyak hukumnya, itu pasti di dalamnya rendah akhlaknya.
karena orang-orang harus diatur sedemikian rigidnya oleh banyak hukum karena tidak memiliki akhlak yang bagus. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah perusahaan kita menjadi perusahaan yang akhlaknya bagus, dibentuk dulu, baru nanti membentuk sistem yang bagus, sehingga tidak diperlukan hukum-hukum yang banyak yang justru akan membuat bingung dan costly ketika kita menyampaikan proposal atau ketika kita menyampaikan operational cost. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.